Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan Kultum Ramadan bertemakan sains, Islam dan sains, kita akan bersama-sama mengkaji mukjizat Al-Quran yang dibuktikan dengan fakta sains. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, ghulibatir Rum. Alif lam mim, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghulabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Nah, Ustadzah rahimakumullah, ini adalah salah satu firman Allah yang berisikan mukjizat yang dialami, baik itu yang merasakan mukjizat itu orang-orang waktu itu diturunkan Al-Qur'annya maupun orang-orang setelahnya, termasuk zaman sekarang. Mengapa seperti itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Nah, bangsa Romawi ini adalah bangsa yang agamanya Ahlul Kitab, atau di dalamnya diturunkan kitab Injil Nasrani. Sedangkan Persia penyembah api ataupun paganisme, penyembah api, dan tidak diturunkan, tidak ada kitab. Nah, ini yang paling menarik. Di sini diterjemahkan fi adnal ardi. Jadi bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia di adnal ardi. Diterjemahkan di sini adalah di negeri yang terdekat. Di terdekat itu dulu masuk wilayah Romawi adalah Palestina ataupun Syam. Tepatnya adalah sekarang disebut sebagai Dead Sea atau Laut Mati, cekungan di Laut Mati. Laut Mati itu berarti sebuah lembah yang ada danau. Di situ itu adalah kayak danau, tapi airnya itu paling asin, mengalahkan asinnya laut. Ada yang mengatakan kurang lebih persentase garamnya itu berapa kali lipat daripada laut, sehingga sampai-sampai tidak ada ikan yang bisa hidup di sana saking asinnya, kadar garam tinggi. Alga juga tidak ada, dan juga di sana karena salinitas tinggi, berarti massa jenis itu berpengaruh pada daya apung. Jadi kalau kita nyemplung di sana, kita terapung walaupun tidak bisa renang, itu di Laut Mati. Nah, yang menarik adalah dikalahkan di katakanlah Laut Mati tadi, cekungan Laut Mati kan ada daratan juga. Itu kan negeri terdekat, itu terjemahan pertama. Padahal adna itu bisa juga diterjemahkan sebagai terendah ataupun paling rendah, apapun bumi yang paling rendah. Kalau kita disebut sebagai adnal rizki, berarti tingkatan rizki yang paling rendah. Adnal ardi berarti belahan bumi yang paling rendah. Ini yang menarik di sini. Dulu belum ada istilahnya para ahli geologi yang meneliti tentang bagian bumi yang paling rendah itu mana. Tapi belum ada ditemukan kayak mungkin satelit yang bisa menyorot atau merekam tampilan muka bumi mana yang paling rendah, kan kelihatan. Itu belum terjadi. Nah, tetapi ketika zaman sekarang itu para geologi, para ahli geografi dan seterusnya sudah mengetahui bahwasanya titik terendah di muka bumi ini daratan adalah cekungan Laut Mati. Jadi cekungan Laut Mati itu paling rendah, itu 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi
Ini laut itu paling bawah itu adalah paling rendah permukaan bumi adalah di Laut Mati, cekungan Laut Mati. Padahal dulu belum ditemukan, mungkin para ahli geologi maupun geografi yang meneliti itu. Ini salah satu mukjizat, sehingga seorang ilmuwan muslim bernama Syekh Az-Zindani itu pernah bertanya kepada seorang ahli geologi terkemuka dari Amerika, yaitu seorang bernama Profesor Palmer. Syekh Az-Zindani bertanya, "Wahai Profesor, Anda kan ahli geologi. Ini kan ada globe, jadi kebetulan di situ ada globe 3 dimensi ya. Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bangsa Romawi itu dulu dikalahkan oleh bangsa Persia. Yang pertama itu di negeri yang Adnal Ardi. Ada 2 terjemahan, maknanya adalah negeri terdekat dengan Jazirah Arab, yaitu di sekarang namanya Teluk Laut Mati, di masuk wilayah Yordania. Nah, tetapi juga Adna itu bisa berarti bumi terendah. Nah, sekarang dari globe ini mana, wahai Profesor, apakah benar? Ditunjukkan di situ globenya. Nah, di sini. Dan di situ di globe itu juga tertulis sebagai permukaan bumi terendah. Benar, apa yang dikatakan Al-Qur'anmu benar. Itu yang membenarkan siapa? Profesor ahli geologi yang membenarkan bahwasanya ya di Teluk Yordania, ataupun sekarang masuk wilayah Yordania, dulu masuk Palestina, itu adalah bagian bumi terendah. Itu fakta ilmiah. Bagaimana mungkin Al-Quran itu buatan manusia kalau ternyata belahan bumi terendah itu disebut sebagai Adnal Ardi itu sudah dikabarkan 14 abad yang lalu. Dan baru-baru abad 21 ini ataupun 20-an itu baru ditetapkan oleh para ahli geografi dan geologi bahwasanya tempat yang permukaan bumi, berarti berupa tanah ya, yang terendah adalah di Laut Mati. Dan di situ adalah tempat dikalahkannya Romawi oleh Persia waktu itu. Nah, ini mukjizat yang bisa dirasakan. Padahal waktu itu teknologi belum canggih, tapi sudah disebutkan. Ternyata di sana adalah tempat permukaan bumi terendah. Itu dari sisi mukjizat kata-kata di dalam Al-Quran surat Rum ayat 2, fi adnal ardi, di belahan bumi yang paling rendah. Begitu. Nah, itu yang pertama yang dirasakan oleh orang sekarang, bisa merasakan, Masya Allah, ternyata kata-kata adnal ardi, bumi terendah, itu tepat dibuktikan dengan penelitian sains sekarang bahwasanya permukaan bumi terendah adalah di Laut Mati atau cekungan daratan di Laut Mati, yang itu sekarang sebagian masuk wilayahnya Yordania, sebagian dikuasai oleh Israel. Dulu adalah bagian dari Syam atau Palestina. Nah, itu fakta kemukjizatan yang bisa dirasakan oleh sekarang, orang-orang sekarang zaman modern. Tetapi sebelumnya ayat ini juga dirasakan mukjizatnya oleh orang-orang kafir Quraisy yang sehingga mereka masuk Islam, karena waktu turun ayat ini kan memang benar-benar bangsa Romawi dikalahkan. Kemudian umat muslim sedih karena orang-orang ahlul kitab itu mirip dengan orang Islam dari sisi mereka diturunkan Al-Qur'an, kitab atau Al-Qur'an kalau di orang kaum muslimin, kalau di orang Nasrani juga diturunkan kitab Injil. Sedangkan orang-orang musyrik itu kan penyembah berhala, tidak berpedoman pada kitab suci. Itu mirip dengan orang-orang Majusi atau Persia yang itu penyembah api, berhala berupa api. Jadi ketika bangsa Romawi dikalahkan, orang Islam kan
mereka kan lebih dekat dengan keimanan, menyembah Allah, walaupun akhirnya diselempengkan, tapi akhirnya sedih orang-orang beriman waktu itu, orang muslim. Tetapi justru orang-orang musyrik bergembira, ternyata orang muslim itu kan mirip dengan orang-orang Romawi, dikalahkan oleh orang-orang penyembah api, seperti penyembah berhala pada kita. Jadi mereka menakuti kaum muslimin, wahai orang muslim, nanti kalian juga akan dikalahkan sebagaimana orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi. Tetapi akhirnya Allah memberi kabar gembira, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi ketika orang-orang dikalahkan, akan tetapi min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi beberapa tahun. Itu ghalabihim ini untuk menyebut bilangan antara 3 sampai 10 tahun. Itu gantian Romawi yang mengalahkan Persia. Nah, dan kebetulan setelah ayat ini turun, sampai-sampai orang-orang kafir itu nggak percaya. Mosok kan orang Persia kan kuat, mungkin nanti ganti ngalahkan orang Romawi. Mungkin nanti gantinya dikalahkan orang Romawi. Sehingga sampai Abu Bakar untuk membenarkan firman Allah ini taruhan, udah taruhan saja. Taruhan berapa ekor unta kalau nggak salah, sehingga kalau nanti bangsa Romawi akan balik mengalahkan orang Persia. Dan Masya Allah akhirnya ada yang berpendapat 7 tahun kemudian ayat Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran benar-benar terjadi, gantian orang Romawi atau bangsa Romawi mengalahkan Persia. Sehingga ada orang-orang musyrik itu yang ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu tepat bahwasanya bangsa Romawi itu bisa mengalahkan balik mengalahkan orang-orang Persia. Sehingga banyak orang yang masuk Islam lantaran ayat ini. Jadi padahal secara logika ketika bangsa Romawi itu dikalahkan pertama kali itu benar-benar udah bangsa Persia kuat. Tapi prediksinya benar-benar terjadi. Jadi karena prediksi Allah lah. Jadi tidak mungkin manusia bisa memprediksi setepat itu, padahal bangsa waktu itu, bangsa Persia sangat kuat. Hanya dalam waktu 7 tahun orang-orang Romawi bisa mengalahkan orang-orang Persia. Inilah keajaiban dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh kaum muslimin waktu itu, terutama orang-orang kafir. Ada yang masuk Islam lantaran kebenaran ayat ini, membuktikan nanti akan kembali dikalahkan dan akhirnya mengalami setelah 7 tahun dari turunnya ayat ini. Kemudian orang-orang sekarang juga ternyata apa yang dikatakan Al-Quran benar, bahwasanya titik terendah dari bumi ini adalah di tempat dulu kaum pasukan Romawi dikalahkan oleh kaum orang-orang Persia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keimanan kita dengan Al-Quran, semangat untuk mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.